Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiada kata yang lebih utama kita ucapkan kecuali rasa syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Rabbul Alamin. Pada pagi hari ini kita mendapatkan karunia yang luar biasa. Kita masih dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat, dan kita diberi kekuatan untuk dapat datang ke tempat yang paling mulia dan paling bermanfaat, yaitu masjid, dan kita bisa sholat subuh tepat waktu berjamaah. Ya. Sholawat salam mudah-mudahan juga semoga selalu terlimpah, tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, ya, saya ingin setiap datang ada salah satu yang berdiri dan mengenalkan diri. Mas, ini kan, kenalkan. Waalaikumsalam. Apa Mas? Ya. Nama saya Fatim, saya dari Garut. Ya. Terus komplit? Alhamdulillah. Komplit perkenalannya. Nah, perkenalannya komplit. Ya. Sekolah di SMA Muhammadiyah Wonosobo. Ya. Anak keberapa? Pertama. Anak pertama. Berapa jumlah saudara? Satu. Hanya satu? Oh. Terus cita-cita? Cita-cita banyak, Pak. Nah, satu yang paling pokok apa? Ketua PSSI. Ya? Oh, ketua PSSI. Ya. Berarti hobi sepak bola. Ya, hobi sepak bola. Ya. Takim ya, mustaqim. Oh, takim tuh, ya. Pada pagi hari ini, sebagaimana dulu sudah saya sampaikan, kamu punya tugas untuk cari ayat berkaitan dengan apa? Masih ingat? Ibadah. Nah, ada yang sudah ketemu surat tentang masalah ibadah? 5, 6. Coba dibacain, Mas. Ayo, jangan lupa ketika membaca. Ya, lihat betul. Siapa yang tahu artinya? Ya, masih sekalian. Tidaklah kami menciptakan manusia dan jin. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, betul. Ya, yang lain ditulis ya. Ad-Dzariyat 56. Kalau tidak salah surat ke-51 kalau tidak salah. Ya. Dicari, terus ditulis yang bagus, terus diartikan, ya, diartikan. Ya. Jadi dalam ayat itu kita diberitahu oleh Allah sebetulnya apa toh kemauan Allah tentang menciptakan jin dan manusia. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu ya, bahwa di alam semesta ini hanya satu, pencipta itu hanya satu. Tidak ada yang lain. Siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, selain Allah tidak ada yang dapat menciptakan. Nah, ya, karena yang namanya mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Nah, ya, bukan merubah. Ya, kalau selain Allah itu hanya bisa merubah. Ya, 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 dari contohnya ya dari biji, nah dia berusaha untuk supaya nanti bisa tumbuh, maka dia ditanam, nah maka tumbuh itu merubah. Nah, karena kalau tidak ditanam ada yang tidak bisa tumbuh, ya, nah itu namanya manusia. Tapi selain Allah tidak ada, ngerti-ngerti bim salabim, ono, nah itu sulapan. Sulapan itu bukan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tapi apa hanya ngalih, ya, memindahkan dari satu tempat ya, di tempat yang lain, tapi dengan trik tertentu sehingga kelihatannya tidak ada menjadi ada. Tapi sebetulnya sudah ada itu, barangnya sudah ada, tapi ya, disembunyikan di satu tempat kemudian dipindahkan ke tempat yang lain sehingga kelihatannya dari tidak ada ke ada. Nah, Allah itu adalah Sang Pencipta yang maha sempurna. Ya. Sang Pencipta maha sempurna. Ya. Dan Allah yang maha luar biasa itu ketika menciptakan itu mempunyai ilmu yang tak terbatas, ya, sehingga semua ciptaannya itu diciptakan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Nah, ya, salah satu contoh ya, di dalam tubuh kita ini ada namanya jantung. Ya. Punya semua enggak jantung? Tempatnya di sebelah mana? Di mana jantung? Di dada. Sebelah mana? Sebelah kiri. Nah, ya. Jantung itu di sebelah ya. Dan besarnya menurut penelitian itu adalah sebesar kepalan tangan kita yang kiri. Nah, jadi jantung itu setiap kamu ya, jantungnya sak mono kuwi. Awake gede ya jantungnya luwih gede lah ya. Ya. Dan apa? Jantung itu bekerja 24 jam satu hari. Ya. Bekerja berapa? 24 jam. Ya. Dan dia tidak seperti kita tidur lama, enggak. Dia hanya istirahat di antara 2 denyutan. Nah, jadi jantung itu nyut. Nah, setiap waktu itu dek. Dia istirahatnya di antara 2 denyutan, dia itu berhenti sebentar sekali langsung nyut. Nah, jadi orang tahu 5 menit ngantuk, liar-liar, turu, nggak pernah. Ya, 1 menit aja belum pernah itu. Ya, itu hanya berapa detik itu, mungkin tidak ada setengah detik ya. Nah, itu jantung itu begitu. Dan jantung itu tidak di bawah perintah kita. Kamu pernah merintahkan jantung untuk bekerja? Nyambut gawe. Tahu? Aja ngantuk, aja turu. Tahu? Pernah? Enggak pernah. Nah, ya. Dan itu laksana kalau di alam semesta ini matahari menggerakkan semua apa yang ada di dalam tubuh kita itu tergantung dengan kesehatan jantung ini. Nah, jantung itu siapa yang ngatur, siapa yang merintah?
Siapa? Siapa? Kamu, orang tuamu, siapa? Dia tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ya, yang namanya bersujud. Jantung itu taat ya, kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga kita mengapa harus menyembah pada Allah ya, karena di alam semesta itu semuanya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak taat, semua itu tunduk taat kepada Allah. Salah satunya dicontohkan dengan jantung itu ya. Maka ketika Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat itu ya, kita diingatkan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, maka mudah-mudahan ya, kehadiran kamu di masjid ini dalam rangka kita menyembah Allah, al-ibadah ya. Dan ibadah itu di dalam kitab Tarjih dijelaskan, ibadah itu apa? Nah, ya. Ibadah itu adalah taqarrubu ilallah. Nah, ya. Ya. Ibadah itu adalah taqarrubu ilallah biimtisalil awamirihi wajtinabi nawahihi ya. Wal amalu bima adina bihi syari. Nah, ibadah itu apa? Ibadah adalah mendekat kepada Allah. Biimtisalil awamirihi, dengan mentaati segala perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi ibadah itu tuh mendekat ya, mendekat kepada Allah ya. Allah berjanji ketika ada seorang hamba itu mendekat dengan berjalan ya, maka Allah lebih mendekat kepada dia dengan berjalan cepat. Nah, dan ketika ada seorang yang berjalan cepat kepada Allah, Allah lari mendatangi orang itu. Nah, jadi Allahu Akbar. Yang namanya Allah itu maha hebat ya. Apapun yang dilakukan oleh seseorang ketika dia betul-betul ingin mendekat kepada Allah, itu Allah lebih bersemangat untuk membalas. Nah, maka ya kita harus hati-hati dengan Allah ya. Apapun nanti yang akan kita lakukan, langsung Allah itu membalasnya. Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur kamu sekalian datang ke masjid ini ya, dan jaraknya jauh mana dengan Al-Mansur ini, masjid ini jauh mana? Nah, dari tempat tinggal kamu lebih jauh ini ya. Tapi ingat bahwa tambah jauh justru malah tambah pahalanya, tambah hebat, tambah banyak, manfaatnya tambah banyak, dan nanti akan diperlihatkan ketika menjelang ajal itu semua amal yang dilakukan oleh manusia, oleh kita itu akan diperlihatkan pahala, tapi juga sekaligus juga dosanya. Nah, akibatnya. Nah, maka ada satu
riwayat seorang sahabat Nabi yang saben hari itu selalu jamaah bersama. Selalu berjamaah dan bersama dia dan selalu mencari tempat yang tidak mengganggu, yaitu di pojok. Tapi pada hari itu dia tidak kelihatan. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah kamu si fulan ngapa enggak datang?" Ya. Tidak ada sahabat yang tahu, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung, "Rumahnya mana?" Nah, ditunjukkan rumahnya, ternyata rumahnya jauh banget. Rumahnya jauh banget. Nah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung apa? Mendatangi bersama sahabat yang lain ke rumah itu yang enggak sedih. Dan ternyata rumahnya memang sangat jauh. Nah, sampailah di rumah itu, kemudian diketuk pintu, yang keluar adalah istrinya. Nah, kemudian setelah salam ditanyakan, "Adakah suamimu?" "Ada." "Mengapa tidak datang ke masjid?" "Dia sudah meninggal." Nah, jadi tidak datang jamaah ke masjid hanya karena apa? Karena memang sudah tidak bisa datang karena sudah meninggal. Dan Rasulullah SAW bertanya, "Apa kejadian yang kamu alami ketika suamimu akan meninggal?" Nah, maka disampaikan, "Suami saya mengaduh 3 kali. Mengaduh 3 kali. Aduh. Nah, dan ternyata mengaduh itu bukan karena sakitnya, tidak hanya sakitnya akan meninggal, tapi ada sesuatu. Nah, maka istrinya tanya, "Mengapa kok suami saya mengaduh 3 kali?" Nah, maka Rasulullah SAW menerangkan, "Ketahuilah bahwa ketika ada orang yang akan meninggal, maka akan diperlihatkan ya, pahala dan dosanya selama hidup. Ya, akan diperlihatkan. Dan suamimu ketika itu diperlihatkan pahalanya dia datang ke masjid." Ya. Dan ternyata apa? Ternyata dia mengaduh itu karena apa? Karena mengapa jarak dari rumah ke masjid itu tidak lebih jauh. Maka itu rumahnya udah amat sangat jauh. Ya. Tapi dia diperlihatkan imbalan Allah yang diberikan kepada orang yang datang ke masjid dan rumahnya jauh. Maka dia menyesal, mengapa kok rumahnya tidak lebih jauh. Wah, subhanallah, ini ya. Nah, ini satu peringatan bagi kita semuanya, dan ya kita harus bersyukur terhadap takdir Allah. Ketika kita rumahnya dekat ya alhamdulillah. Tapi ketika kita kok datang ke masjid, rumahnya kita dengan masjid itu jauh, kita juga harus berterima kasih kepada Allah. Karena setiap langkah ke masjid, satu langkah itu menghapuskan dosa, dan satu langkah diberi pahala. Subhanallah. Kamu tadi datang ke sini ngitung enggak berapa jumlahnya? Ya, satu langkah dihapuskan dosanya, dan satu langkah diberi pahala. Ya. Nah, ini barangkali pada pagi hari ini dulu yang bisa kita pelajari. Ya, mudah-mudahan kita semua masih diberi waktu untuk dapat selalu datang ke masjid, karena termasuk salah satu sunnah orang laki-laki yang sudah dewasa, maka sholatnya itu adalah
di masjid. Sholat wajib itu di masjid, itu sunnahnya. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nasrun minallah fatun qarib. Astaghfirullahaladzim. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.